Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadan Anaba dengan NIM D60023071. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ide saya mengenai bagaimana cara meminimalisir terjadinya kehilangan korban jiwa atas bencana alam. Sebagaimana teman-teman sudah lihat di layar, yaitu siaga tanggap. Nah, siaga tanggap ini untuk menghadapi dan menanggulangi bencana alam untuk keamanan keluarga. Nah, menurut Kompas News terdapat 127 gunung berapi yang aktif, namun hanya terdapat 69 gunung api yang aktif yang dipantau oleh PVMBG, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yang artinya masih banyak gunung berapi yang tidak terpantau kegiatannya. Nah, sebagai sebuah negara yang berada di cincin api Pasifik, aktivitas vulkanik tinggi menjadi salah satu penyebab utama bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Nah, di sini adalah frekuensi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang kita lihat, gempa bumi yang tercatat menurut BNPB terdapat kurang lebih 300 kejadian, baik itu dalam intensitas rendah, sedang, sampai tinggi. Lalu, bencana banjir yang tercatat kurang lebih sekitar 1000 kejadian. Dan selanjutnya, tanah longsor yang tercatat oleh BNPB adalah kurang lebih 500 kejadian. Nah, teman-teman bisa melihat persiapan sebelum bencana alam itu terjadi. Yang pertama adalah rencana darurat, yaitu tentukan tempat berkumpul untuk keluarga, pelajari rute evakuasi dari rumah. Lalu selanjutnya adalah kit pertolongan pertama, siapkan kotak dengan perlengkapan dasar seperti air minum, makanan yang tahan lama, dan lain-lain seperti lampu senter juga, terus ada baterai cadangan. Nah, selanjutnya adalah dokumen penting. Yang dimaksud dokumen penting adalah simpan salinan dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau seperti identitas, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana sih tindakan saat bencana itu terjadi, seperti gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi, segera cari perlindungan dari bawah meja atau benda yang kokoh, dan jangan mendekati atau berdiri di dekat jendela atau kaca. Lalu ketika bencana banjir, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi dan jangan menyeberangi jalan yang terendam banjir. Lalu yang terakhir, ketika terjadi tanah longsor, segera bergerak ke tempat yang aman dan dari jalur longsor. Lalu jangan mendekati area yang terjadi longsor untuk menghindari longsor susulan. Nah, dari persiapan dan bagaimana cara kita ketika ada bencana itu. Nah, namun bagaimana cara untuk meminimalisir korban seperti hilangnya korban, kehilangan keluarga, kehilangan korban jiwa, dan korban tidak ditemukan atau hilang, dan korban hilang berminggu-minggu atau mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, di sini siaga tanggap mendeteksi dini bencana berbasis sensor dan data real time. Nah, nantinya notifikasi peringatan untuk masyarakat di daerah rawan. Nah, terus kami juga berintegrasi dengan BNPB dan tim SAR untuk respon cepat bencana alam tersebut. Lalu terdapat juga panduan keselamatan dan evakuasi. Bagaimana sih cara kerjanya di sini? Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa siaga tanggap ini berbasis sensor, yang dimana sensor mendeteksi getaran, lalu sistem akan mengirimkan data ke server, yang selanjutnya data tersebut akan diolah, dianalisis, dan mengirimkannya ke pengguna. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil adalah persiapan bencana yang baik menyelamatkan nyawa. Tindakan tepat saat bencana sangat penting untuk keselamatan. Dukungan emosional juga diperlukan setelah bencana. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya,
maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.